Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amamatul Mufidah, NIM E 2019-2051, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang teori dan analisis produksi untuk memenuhi tugas dari Ibu Nikmatul Masrurah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama adalah atribut fisik dan nilai dalam produk. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai di mata konsumen bukan semata hanya karena atribut fisik yang melekat pada barang tersebut, namun juga karena nilai yang terkandung dalam produk tersebut. Atribut fisik yang dimaksudkan di sini adalah contohnya seperti kualitas keawetannya barang tersebut, bahan dasar pembuatnya itu apa, atau bentuk dan desain itunya seperti apa, dan lain-lain. Untuk nilai yang dimaksud di sini adalah nilai ini dapat bersumber dari citra atau merek barang tersebut. Jadi kita kan biasanya kalau membeli sesuatu barang, kita pandang dari mereknya. Oh, ini mereknya sudah terkenal dan sudah terkenal kualitas kebagusannya begitu. Atau bisa juga dengan sejarahnya atau reputasi produsen dan lain-lain. Selanjutnya adalah input produksi dan berkah. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses produksi. Secara mendasar, faktor produksi atau input ini secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia atau human input dan input non manusia atau human non input. Non-human input yang termasuk dalam input manusia adalah tenaga kerja seperti karyawan, wirausahawan, dan lain sebagainya, atau buruh. Nah, sementara yang termasuk non-input itu adalah sumber daya alam, kapital atau finansial kapital, mesin, alat-alat, gedung, dan input-input fisik lainnya. Dan input-input fisik lainnya. Pengkategorian input ini menjadi input manusia dan non-manusia. Setidaknya dilandasi oleh dua alasan, yaitu yang pertama karena manusia adalah faktor produksi yang memiliki peran paling utama dalam keseluruhan faktor produksi. Jadi bisa dikatakan manusia itu sebagai faktor utama barang tersebut bisa diproduksi, karena sebagian besar yang menjadi konsumennya atau yang menjadi peminatnya itu adalah manusia. Yang kedua adalah manusia adalah makhluk hidup yang tentu saja memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan faktor produksi lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang diberi kedudukan paling mulia di muka bumi di antara makhluk-makhluk yang lain. Selanjutnya yaitu faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak jauh berbeda. Secara umum, faktor produksi konvensional adalah yang pertama faktor produksi tenaga kerja, yang kedua faktor produksi bahan baku, dan yang ketiga faktor produksi keahlian atau skill. Selanjutnya itu input produksi atau faktor produksi. Faktor dalam melakukan produksi itu yang pertama SDA atau sumber daya alam, misalnya tanah, bahan baku atau bahan baku yang digunakan untuk produksi lainnya. Kalau batu bata ya seperti tanah itu, kalau keripik pisang ya pisang, keripik singkong ya singkong, seperti itu. Yang kedua adalah SDM atau tenaga kerja. Jadi meskipun sudah menggunakan teknologi, pasti di suatu produsen atau di suatu pusat pembuatannya itu pasti ada tenaga kerjanya, tidak mungkin tidak. Yang ketiga adalah kapital atau modal. Jadi ketika kita ingin memproduksi suatu barang, pastinya kita akan membutuhkan modal. Yang keempat skill, kemampuan atau inovasi berwirausaha. Jadi
kita memproduksi suatu barang, otomatis itu karena kita sudah memiliki atau sudah memahami apa skill yang kita miliki. Jadi kita nanti jika sudah memproduksinya itu tidak kewalahan. Yang kelima itu teknologi atau mesin. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.